Oke, sekarang kita akan masuk pada materi bab 2, gitu ya, yaitu tentang grup, gitu ya. Nah, pada materi bab 2 ini, kalau teman-teman baca, gitu ya, jadi grup ini awalnya dimulai, gitu ya, masalah terkait grup ini muncul ketika kita membahas terkait himpunan AS kemarin gitu ya. Himpunan AS itu adalah kemarin himpunan semua pemetaan bijektif dari S ke S gitu ya, atau himpunan semua pemetaan bijektif pada S. Nah, dari situ kemarin berdasarkan lemma 141 kan kita punya sifat itu ya. Yang pertama apa? Kalau untuk setiap dua fungsi di AS gitu ya, maka komposisinya juga ada di AS gitu kan ya. Itu yang pertama, terus yang kedua, kalau kita ambil 3 unsur, namakan F, G, dan H, gitu ya, di AS, kita punya F komposisi G dulu, baru di komposisi H, itu sama saja dengan G di komposisi H dulu, baru di komposisi F, gitu ya. Terus yang ketiga, ada unsur identitas gitu ya, yaitu pemetaan identitas di S, itu anggota AS, gitu ya, sehingga untuk setiap fungsi di AS, berlaku ini kan ya, berlaku IS komposisi F sama dengan F komposisi IS sama dengan F gitu ya. Dan yang terakhir adanya inverse gitu ya untuk setiap fungsi di bukan komposisi ya. Untuk setiap F itu fungsi di AS gitu ya, terdapat G, G ini gitu ya. Terdapat G di AS sehingga F komposisi G sama dengan G komposisi F sama dengan identitas. Gitu ya, identitas di S. Gitu. Nah, dari sifat ini gitu ya, kemudian mulai digagas gitu suatu struktur gitu ya dengan operasi tertentu yang memenuhi beberapa sifat, 4 sifat seperti di sini ya. Nah, sifat ini tuh dikatakan tertutup. Sifat ini dikatakan tertutup. Tertutup kenapa? Kita ambil dua unsur apapun di AS, kalau kita operasikan dengan komposisi ada di AS lagi. Gitu kan ya. Terus kemudian ini sifat asosiatif. Gitu ya. Ini sifat asosiatif. Gitu ya. Mau kita komposisikan yang depan dulu, baru kita kerjakan dengan yang belakang, sama saja. Yang kita komposisikan yang belakang, baru yang ke depan. Yang ini adanya unsur apa? Identitas. Identitas tapi ingat terhadap operasinya ya. Terhadap operasi komposisi gitu ya. Oke, identitas gitu ya. Kita belum bilang terhadap operasi. Terus yang ini adanya inverse atau balikan gitu ya. Nah, dari sini gitu ya. Dari sini kemudian akhirnya didefinisikan gitu ya, suatu struktur yang dinamakan grup gitu ya. Suatu struktur yang dinamakan grup. Nah, definisinya seperti apa? Ada juga di buku ya. Saya coba tulis gitu ya. Misalkan G itu himpunan. Gitu ya. Misalkan G himpunan, G itu dikatakan grup. Gitu ya, jika terdapat operasi biner. Operasi biner artinya operasi yang melibatkan dua unsur ya. Terdapat operasi biner bintang, gitu ya, kalau di buku dikasih ini, gitu ya, operasi biner bintang yang memenuhi beberapa sifat, gitu ya, yang memenuhi sifat-sifat berikut, gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama itu sifat tertutup, gitu ya, yang artinya apa? Kalau kita ambil dua unsur A dan B di G, gitu ya, maka apa? A bintang G, A bintang B itu juga ada di G. Nah, yang kedua, untuk setiap tiga unsur, gitu ya, di G, maka kalau kita kerjakan A bintang B dulu, baru kita kerjakan dengan C, sama saja dengan kalau kita kerjakan B dengan C, baru kita operasikan dengan A. Gitu. Nah, terus yang ketiga, adanya unsur identitas.
terdapat di sini pakai E gitu ya. E itu sebagai unsur identitas E, anggota G, sehingga apa? Sehingga untuk setiap unsur di G berlaku demikian. Itu ya, berlaku apa? E bintang A sama dengan A bintang E sama dengan A. Dan yang terakhir, untuk setiap unsur di G, gitu ya, terdapat suatu unsur di G namakan B, sehingga apa? A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan E. Nah, yang ini, operasi ini, yang sifat yang pertama namanya tertutup, gitu ya. Tertutup, tapi ingat terhadap operasinya ya, terhadap bintang. Yang ini juga, ini apa? Ini asosiatif, gitu ya. Asosiatif terhadap bintang, gitu ya. Asosiatif terhadap bintang. Terus yang ini juga apa? Punya identitas terhadap bintang. Jadi ingat ya, semua sifat ini mengacu kepada operasinya. Yang ini inverse terhadap operasi bintang. Gitu ya. Jadi ini kita punya ini. Nah, ini yang dinamakan grup. Gitu ya, G, suatu himpunan G dengan operasi bintang tadi. Gitu ya, itu dinamakan grup. Nah, sekarang kita lihat contoh itu grup apa saja ya. Contoh grup apa saja? Contoh paling sederhana, pasti teman-teman kalau tahu operasi Z, bukan operasi, himpunan Z gitu ya, himpunan bilangan bulat. Terus kita kasih operasi bintangnya itu operasi tambah. Operasi tambah biasa gitu ya, tambah yang teman-teman kenal, tambah di bilangan bulat. Gitu ya. Nah, kalau ini itu juga memenuhi gitu ya. Ini adalah grup. Gitu. Wah, yang benar nih, Pak. Ini grup kok. Gitu ya. Ya kalau untuk memeriksa ini grup ya kita periksa memenuhi semua unsur, semua 4 sifat itu ya. Coba kita cek sifat yang pertama. Ambil sifat tertutup ya. Kita ambil sebarang 2 unsur ya. A dan B di Z. Nah, A dan B bilangan bulat gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau kita tambahkan A ditambah B? Ya A tambah B juga bilangan bulat gitu kan ya. Bilangan bulat kalau dijumlahkan ya pasti jadi bilangan bulat lagi gitu ya. Jadi ini sudah jelas gitu ya. Nah, yang kedua asosiatif ya. Asosiatif juga ya berlaku ya. Jadi kalau ambil sebarang 3 unsur di Z, ya kalau kita A ditambah B dulu, baru ditambah C, ya sama saja dengan kalau kita ditambah B dengan C dulu, baru kita tambah dengan A. Gitu ya. Ya ini sudah berlaku. Gitu ya. Nah, ingat yang ketiga, identitasnya apa? Ya, kita bilang unsur identitasnya apa? Kan terdapat gitu ya. Berarti kita harus tahu unsur identitas yaitu E-nya apa? Ya 0. Gitu ya. 0 itu anggota Z toh. Itu ya. Nah, sekarang kita tinggal coba. Nah, A ditambah 0 apa? Ya sama dengan 0 ditambah A atau sama dengan A lagi. Gitu ya. Untuk A-nya anggota Z sebarang. Gitu ya. Jadi identitasnya 0 kita sebutkan. Gitu ya. Identitasnya apa? Gitu. Dan yang terakhir inverse. Inverse-nya bagaimana? Ya, misalkan kita ambil sebarang unsur gitu ya di Z. Inverse-nya apa? Supaya kalau dijumlahkan jadinya 0. Ya jelas ya, untuk jumlahkan jadi 0 berarti kita ambil minus A gitu kan. Kita pilih inverse-nya adalah apa? Ya minusnya gitu ya. Ya minusnya masih di Z gitu toh. Udah minusnya masih di Z, ya berarti A ditambah min A, ya 0. Min A ditambah A juga 0. Berarti dari keempat sifat ini, kita punya Z adalah grup dengan operasi tambah biasa. Tambah yang teman-teman kenal. Nah, ingat untuk membuktikan suatu himpunan dengan operasinya itu grup, tidak bisa, ingat ya, tidak bisa kalian mengambil contoh khusus gitu. Misalkan untuk menunjukkan tertutup, jangan kalian cuma ambil 5 dan 2. Oh, karena 5 tambah 2, 7, bilangan bulat berarti semuanya tertutup. Tidak bisa seperti itu. Ingat ya, satu contoh tidak 1000 contoh.
tidak bisa membuktikan suatu pernyataan, tapi suatu pembuktian dari suatu pernyataan bisa mewakili beribu-ribu contoh. Gitu ya. Ingat baik-baik itu ya. Jadi harus pakai secara umum. Makanya di sini ambilnya A dan B. Gitu ya. Kita tidak sebutkan mereknya 5, 2, 3 tidak. Kita misalkan saja namanya. Kita ganti namanya dengan A, dengan B, dengan C gitu. Atau dengan yang lain, gitu ya. Nah, itu seperti itu. Terus ada tidak contoh yang lain? Oke. Contoh yang lain kalau teman-teman lihat kita bisa ambil ini gitu. Misalkan kita ambil contoh berikutnya itu adalah himpunan bilangan rasional Q gitu ya. Dengan operasinya apa? Dengan operasi tambah juga bisa. Gitu ya. Ini juga adalah grup. Gitu ya. Karena apa? Ya penjumlahan dua buah bilangan rasional lagi, terus kemudian asosiatif ya terhadap operasi tambah biasa ini ya. Ini operasi tambahnya tambah biasa. Begitu. Terus identitasnya 0 sama inverse-nya juga minusnya. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau ini masih memenuhi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau kita ganti operasinya dengan kali? Apa yang memenuhi? Misalkan kita ambil inverse-nya itu adalah kita ambil himpunannya, kita ambil himpunannya itu adalah himpunan bilangan rasional tapi yang positif saja. Gitu. Ini grup tidak ya? Gitu. Grup tidak ya? Oke. Kalau grup tidak ya kita coba gitu ya setiap sifat. Berarti kita ambil coba sifat pertama, ambil gitu ya. Sebarang dua unsur di himpunan bilangan positif rasional gitu ya. Terus kalau kita kali gitu. Bilangan positif kali bilangan positif ya ini tetap bilangan positif gitu kan. Terus perkalian dua buah bilangan rasional ada rasional juga. Berarti A ditambah B juga I plus. Oke, perkalian tertutup tidak masalah. Cek. Gitu ya. Sekarang yang kedua, asosiatif. Oh, asosiatif juga tidak masalah ya. Gitu ya, karena kita operasinya perkalian. Toh kita mau kali yang depan dulu, mau atau yang belakang sama saja. Kalau kita kali yang depan baru yang belakang. Belakang baru yang depan gitu ya. Oke, contoh gitu ya, ambil bukan contoh, ambil sembarang gitu ya. Berarti C 3 unsur sebarang di Q plus bilangan bulat positif ya. Kalau kita kali yang depan dulu, baru kita kali yang ini sama saja. Kita kali yang belakang, B dengan C, baru kita kali dengan A. Gitu ya. Jadi ini tidak masalah. Nah, yang ketiga sekarang pertanyaannya. Identitasnya apa? Coba teman-teman tebak. Unsur apa yang kalau dikalikan dengan bilangan yang lain, jadinya bilangan itu sendiri. Gitu. Ya jelas satu ya, kalau untuk perkaliannya, karena satu kali apapun, jadi satu kali A ya A. Gitu ya. Berarti identitasnya satu. Berarti kita sebut apa? Pilih identitasnya sama dengan satu. Kita sebut dulu identitasnya, gitu ya. Karena di pernyataan identitasnya apa? Terdapat unsur identitas yang berlaku untuk semua unsur yang lain. Jadi kita pilih dulu identitasnya apa? Oh, satu. Satu ada di Q plus tidak ada ya. Karena satu itu sama dengan 1/1 sama dengan 2/2. Ini anggota bilangan rasional positif pula. Gitu ya. Berarti baru kita cek. Terus kita ambil sebarang unsur di bilangan rasional positif, berarti kita apa? Ya A dikali E, ya berarti A dikali 1, ya sama saja dengan 1 dikali A, yaitu A. Berarti identitas beres. Nah, sekarang bagaimana dengan inverse? Bilangan, kita misalkan ambil A. Nah, kita ambil A, unsur di bilangan bulat, bilangan rasional positif. Inverse-nya apa? Sehingga kalau kita kalikan jadi 1. Itu ya. Berarti kita ambil dulu toh, ambil gitu ya. Ambil sembarang X lagi lah gitu ya, jangan A terus lah. Ambil sembarang X di bilangan bulat, di bilangan rasional positif. Gitu ya. Nah, ingat bilangan rasional berarti bisa ditulis bagaimana? Berarti X dapat ditulis sebagai apa?
ya kita bilang X1 dibagi X2 toh, gitu ya. Dengan ingat, karena bilangan rasional positif berarti 0 tidak ada ya. Berarti artinya apa? Pembilang dan penyebut tidak 0. Di mana X1 dan X2 apa? Bilangan bulat positif, gitu ya. Nah, bilangan bulat positif toh, karena dua-duanya harus bilangan bulat positif, gitu. Gitu ya. Dua-duanya negatif juga boleh gitu ya, tapi ya negatif dengan negatif habis dicoret kan ya. Berarti ingat, nah itu dua-duanya bilangan bulat positif. Artinya apa? Dua-duanya tidak nol. Gitu ya. Kalau dua-dua tidak nol, berarti sudah kita pilih inversenya apa? Ya pilih Y-nya inversenya apa ya? X2 bagi X1. X2-nya positif, X1-nya positif juga. Berarti mau ditukar-tukar tidak masalah ya. Ingat, unsur bilangan rasional itu yang dibolehkan nol hanya pembilangnya. Penyebutnya tidak boleh. Tapi karena ini dua-duanya tidak nol, berarti kita tukar-tukar pun tidak masalah ya. Ini masih berlaku. Masih bilangan. Bisa ditulis sebagai apa? Pembagian dua buah bilangan bulat positif. Berarti Y ada di bilangan rasional tidak? Ada ya. Karena X1 dan X2 bilangan bulat positif. Gitu. Nah, sekarang tinggal kita kali. X kali Y jadinya apa? Ya berarti sama dengan X1 per X2 kali X2 per X1. Coret gitu ya. Ya ini berarti jadinya 1. Gitu ya. Y kali X juga sama ya. Karena perkalian itu, apa namanya? Perkalian itu komutatif. Itu ya bisa ditukar-tukar ya. Y dikali X juga sama toh. Gitu ya. Y dikali X ya nanti ya tinggal X2 per X1 dikali X1 per X2 ya juga 1. Gitu ya. Berarti dari sini kita berhasil membuktikan kalau Q dengan Q plus gitu ya, bilangan rasional positif dengan operasi kali itu adalah suatu grup. Begitu. Contohnya banyak sekali. Gitu ya, contohnya sangat banyak. Kalau teman-teman lihat di situ ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita ambil bilangan rasional Q, tapi kita kenakan dengan operasi kali? Ini grup tidak ya? Ayo, gitu ya. Nah, ternyata ini bukan grup. Gitu ya, kalau teman-teman lihat, ini bukan grup. Ingat, tadi apa? Suatu himpunan dengan operasi dikatakan grup kalau memenuhi 4 sifat. Semuanya. Nah, kalau bukan, berarti apa? Cukup ada salah satu sifat yang tidak dipenuhi. Gitu. Apa? Ya, tinggal kita lihat ya. Tadi kalau Q dengan operasi kali, yang mana yang tidak memenuhi? Nah, kita bisa ini ya. Nah, kalau saya duganya ini bukan grup, berarti saya tulisnya gini. Akan dibuktikan, gitu ya, akan dibuktikan Q dengan operasi kali itu bukan grup. Gitu. Nah, buktinya bagaimana? Saya buktinya pakai kontradiksi. Dengan kontradiksi, andaikan Q dengan operasi kali itu grup. Gitu ya. Berarti artinya memenuhi 4 sifat, gitu kan ya? Kalau Q dengan operasi kali itu grup. Berarti sifat tertutupnya juga dipenuhi, asosiatif juga dipenuhi, inverse dan identitas juga dipenuhi. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Gitu ya. Sifat identitas bagaimana? Ya, kalau berarti Q dengan operasi kali gitu ya, memenuhi sifat identitas gitu ya. Identitas terhadap operasi kali gitu. Artinya apa? Sifat identitas terhadap operasi kali itu bagaimana? Ya, artinya terdapat suatu unsur E di Q sehingga apa? Ya, untuk setiap unsur apapun di Q A gitu ya, berlaku A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A gitu ya. Gini, kalau ini berarti apa? Ya jelas identitasnya 1 gitu ya. Berarti kita pilih identitasnya 1 gitu ya. Karena apa? Karena 1
dikali A, unsur apapun yang sama dengan A, gitu ya. Gitu ya, untuk setiap A bilangan rasional. Berarti kita punya apa? Identitasnya 1. Gitu kan? Nah, identitasnya kita sudah ketemu nih. Ternyata identitasnya sama dengan 1. Nah, sekarang yang masalah di mana? Nah, kita lihat. Gitu ya, kita coba lihat sifat 4. Berarti, nah, karena Q dengan kali itu grup, berarti Q dengan kali juga memenuhi sifat inverse. Gitu ya, terhadap kali. Artinya apa? Kalau sifat inverse terhadap kali, ya berarti untuk setiap unsur di Q, ada unsur lain, gitu ya, di Q. Nanti ini notasinya A inverse, gitu ya. Sehingga apa? A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan 1. Nah, ini apa yang tidak memenuhi? Nah, coba. Berarti ingat ya, untuk setiap unsur di Q ada inverse-nya harusnya. Tapi coba lihat 1. Bagaimana dengan 0? Bagaimana dengan 0? Ya, jelas ya. 0 dikali apapun sama dengan 0. Begitu ya, tidak mungkin jadi 1. Berarti artinya apa? 0 tidak punya inverse terhadap operasi kali. Berarti apa? Menyalahi toh? Gitu ya. Hal ini kontradiksi dengan sifat yang keempat. Gitu ya. Tadi kalau di grup, kalau di Q dengan operasi kali dikatakan grup, artinya apa? Q dengan operasi kali harusnya memenuhi sifat yang keempat. Nah, tapi apakah 0 dikali sesuatu bisa jadi 1? Tidak mungkin ya. 0 dikali apapun jadinya 0. Berarti artinya apa? 0 tidak punya inverse terhadap kali. Tapi di sini kita bilang apa? Karena Q dengan kali grup, dengan asumsi pengandaian Q dengan operasi kali grup, berarti Q dengan operasi kali harusnya memenuhi sifat 4. Kontradiksi kan? Berarti artinya apa? Pengandaian kita salah. Pengandaian kita salah kalau apa? Kalau Q itu memenuhi sifat inverse. Berarti artinya apa? Pengandaian di awal salah lagi. Pengandaian di awal apa? Yang ini toh. Q dengan operasi kali grup. Berarti jadinya apa? Ya, sini kita punya kontradiksi dulu, gitu ya. Kontradiksi gitu. Dengan apa? Sifat 4, sifat inverse terhadap operasi kali. Karena kontradiksi, berarti apa? Pengandaiannya salah. Berarti terbukti kali apa? Ya, Q dengan operasi kali itu bukanlah grup, gitu ya. Q dengan operasi kali bukan grup. Begitu ya. Jadi itu caranya untuk menunjukkan suatu himpunan dengan operasinya itu bukan grup. Atau langsung saja juga boleh, gitu ya. Langsung saja juga boleh. Contohnya bagaimana ya? Tadi kan kita mau tunjukkan kalau Q, gitu ya. Kita mau tunjukkan kalau Q dengan operasi kali itu bukan grup. Gitu ya. Ya, kalau Q dengan operasi kali bukan grup, berarti tinggal kita cari ada tidak sifat yang tidak dipenuhi. Tadi kita sudah lihat ya, sifatnya mana? Sifat keempat, gitu ya. Kita jawab saja bukti, gitu ya. Sifat inverse tidak memenuhi, gitu ya. Karena kita sudah tahu identitasnya itu pasti kalau ini ya 1, gitu kan. Tapi kalau inverse tidak. Tapi cara seperti ini kan tidak matematis sekali, gitu ya. Kalau teman-teman pasti tahu lah jawabannya itu 0. Tapi ingat, sebelum itu teman-teman kan harus tahu dulu kalau identitasnya 1. Makanya tadi kita buktinya pakai apa? Pengandaian. Andaikan grup, baru ternyata nanti tidak memenuhi, gitu ya. Ada yang tidak dipenuhi. Oke, terus kemudian kita masuk kepada beberapa definisi ya. Definisi yang pertama apa? Grup hingga, gitu ya. Jadi G itu dikatakan G dengan operasi bintang, gitu ya. Dikatakan grup hingga jika apa? Kardinalitas dari G
Gitu ya. Jika kardinalitas dari G itu kurang dari tak hingga gitu ya, atau berhingga gitu ya, bisa dinyatakan sebagai dalam suatu bilangan. Gitu ya, atau apa? G memiliki berhingga elemen, berhingga unsur. Gitu ya. Nah, orde dari G gitu ya. Orde dari G itu dinotasikan dengan ini ya. Kardinalitas dari G gitu. Nah, selain definisi grup hingga ada juga definisi grup Abel. Gitu ya, definisi. Nah, G dengan operasi bintang itu dikatakan grup Abel itu jika apa? Ya, jika untuk setiap dua unsur di G memenuhi apa? A di bintang B sama dengan B di bintang A. Gitu ya. Kan ingat ya, tadi kan tidak ada sifat komutatif gitu kan ya. Nah, karena belum tentu semuanya komutatif. Tapi dari tadi contoh yang kita bahas semuanya komutatif, gitu ya. Jadi contoh grup Abel apa ya ini? Bilangan bulat dengan operasi tambah, terus bilangan rasional dengan operasi tambah, terus bilangan rasional positif dengan operasi kali. Nah, ini semua itu adalah grup Abel. Grup Abel grup ya jelas, gitu ya. Grup Abel juga grup. Gitu ya. Nah, oke. Ini adalah penjelasan untuk subbab 2.1 terkait grup dan beberapa contoh grup. Selanjutnya saya akan berikan tugas gitu ya ke teman-teman. Tugasnya ini, teman-teman masih ingat ya? Kita buat gitu. Misalkan S itu adalah tugasnya selain yang ada di buku, saya juga mau kasih tugas lagi gitu ya. Yang pertama ini, misalkan S itu adalah gitu ya. S itu himpunan, sorry. S itu himpunan. Ya, S itu himpunan, terus saya buat G itu adalah apa? Power set dari S. Oke, kumpulan semua subhimpunan dari S. Oke, terus saya buat operasi bintangnya itu adalah operasi segitiga. Beda simetri atau symmetric difference gitu ya. Symmetric difference. Masih ingat ya operasi beda simetri itu? Yang diberikan pada saat kalian pretest. Gitu ya. Nah sekarang, pertanyaannya, apakah G dengan operasi beda simetrik ini adalah grup? Nah, coba dikerjakan gitu ya. Ini salah satu tugasnya. Gitu ya. Terus kemudian, oke, nanti saya akan kasih penjelasan beberapa contoh grup lagi pada video selanjutnya gitu ya, karena contoh grup di sini banyak sekali. Nanti ada yang terkait dengan fungsi gitu ya, fungsi sebagai grup gitu ya. Oleh karena itu untuk sekarang tugasnya ini dulu. Terus dari buku, oke, dari buku kalian coba kerjakan soal nomor 1. Soal nomor 1 halaman 46 di buku ya. Halaman 46. Halaman 46 di buku. Terus kemudian oke, itu saja dulu ya. Oke, sekian. Terima kasih.